Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta masih menjadi sorotan terutama soal penunjukan Gubernur DKI oleh Presiden. Saat ini Badan Legislasi DPR akan menindaklanjuti rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi mengatakan pembahasan akan mendalami pasal 10 tentang pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta dan pengembangan tata ruang wilayah aglomerasi. Itu ketika kita RDPU dengan salah satu organisasi masyarakat itu mengusulkan bahwa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebaiknya gubernur itu ditunjuk langsung presiden. Ada juga menginginkan bahwa sebagai daerah otonomi maka aspek demokratisasi dalam penentuan kepala daerah itu harus ada. Nah, kompromi-kompromi itulah kemudian menghasilkan rumusan pasal 10 hari ini. Kalau kemudian nanti ada revisi terhadap usulan itu tentu di pembahasan. Salah satu pasal bermasalah dalam RUU Daerah Khusus Jakarta ada di pasal 10 ayat 2 yang menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Yang artinya terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur bukan lagi melalui pemilihan kepala daerah. Namun menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, baik pemerintah dan seluruh partai politik sepakat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih langsung melalui pilkada. Dalam rapat paripurna DPR Selasa lalu, Dasko mengatakan Presiden sudah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk segera membahas RUU Daerah Khusus Jakarta. Ya kan kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Oke, namanya kan sekarang lagi pembahasan. Dalam pembahasan itu kan kita bisa lakukan sinkronisasi mengenai apa-apa yang sudah disepakati. Termasuk keinginan hampir sebagian besar rakyat di Jakarta yang disalurkan melalui aspirasi melalui partai politik maupun organisasi-organisasi yang ada. Demikian. Sementara itu, fraksi PKS berpandangan Jakarta masih tetap menjadi ibu kota Indonesia. Hal ini sesuai sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota ke IKN. Karena sudah masuk ke badan legislasi, PKS akan memantau proses pembahasannya bersama pemerintah. Bahwa dimintakan ditunjuk oleh Presiden. Kemudian ada sempat kemarin juga muncul bahwa wilayah Jabotabek itu nanti akan menjadi wilayah yang dikoordinasi oleh Wakil Presiden. Nah, buat kami bukan di situ kewenangannya Wakil Presiden dan kemudian juga daerah khusus karena kami sendiri sesungguhnya prinsipnya adalah tidak menyetujui kepindahan ibu kota ke IKN. Jadi bagi kami ketika kita bicara soal DKJ, tentu ini juga nanti akan berkaitan dengan soal IKN itu sendiri kan. Buat kami Jakarta tetap ibu kota gitu. DPR dijadwalkan membahas RUU Daerah Khusus Jakarta pekan depan. Pimpinan DPR menyebut Presiden sudah menunjuk sejumlah menterinya untuk membahas RUU DKJ bersama DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pimpinan DPR sudah menegaskan pemimpin Jakarta akan dipilih lewat pilkada. Namun pasal soal penunjukan langsung gubernur oleh Presiden masih ada di draft RUU Daerah Khusus Jakarta. Apakah pasal ini artinya akan dihapus atau kemudian direvisi? Kita akan ulas bersama di pagi hari ini bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia yang nanti akan bergabung menyusul melalui sambungan Zoom dan juga ada anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera sudah ada Pak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak HNW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Ya, alhamdulillah saya anggota DPR dari Dapil Jakarta 2. Artinya saya punya kepentingan untuk memperjuangkan Jakarta karena itu adalah dapil saya juga. Iya, betul. Dan kemudian juga sudah hadir di studio ada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sudah ada Mas Herman Suparman. Selamat pagi Mas Herman. Selamat pagi Mbak. Iya, ini kan kita membahas bagaimana kemudian DPR dalam arti kata saat ini membahas soal RUU Daerah Khusus Jakarta. Sudah lagi bukan daerah khusus ibu kota. PKS sendiri seperti apa untuk penegasan soal RUU DKJ ini?
Ya, RUU DKJ ini secara kronologis Mbak ya, ketika tidak dibahas di Balik DPR dan kemudian di paripurna DPR pada akhir 2023 yang lalu, PKS adalah satu-satunya partai yang menolak pasal 10 ayat 2 yang di situ disebutkan tentang gubernur gubernur DKI nanti ditunjuk atau diangkat dan atau diberhentikan oleh presiden. Itu PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak, termasuk saat rapat paripurna di DPR RI. Bahwa kemudian nanti diputuskan menjadi rancangan undang-undang inisiatif dari DPR, yaitu dengan posisi di mana PKS menolak. Memang pada hari berikutnya, sikap partai-partai ada yang berubah. Yang tadinya tidak ada yang menolak kecuali PKS, kemudian mereka juga ikut menolak. Dan sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, kata beliau, para partai-partai semuanya, bahkan juga Presiden menolak untuk gubernur dan atau wakil gubernur dipilih atau ditunjuk oleh Presiden, tetapi akan dipilih kembali oleh rakyat. Ya alhamdulillah kalau dengan demikian maka sikap PKS yang saya dari awal menolak itu ternyata menjadi sikap daripada partai-partai yang lain, bahkan sikap daripada Pak Jokowi, termasuk juga sikap dari DPR. Alhamdulillah tentu apa yang diperjuangkan oleh PKS termasuk saya dari dapil pemilihan dari dapil Jakarta 2 adalah mengakomodasi dan mengadvokasi memperjuangkan aspirasi rakyat Jakarta. Di mana Jakarta sesuai dengan sumpah jabatan kami ya harus kami perjuangkan, begitulah apa yang ada di DPR. PKS sikap gitu. Oke, Pak Hanwe, kemudian dasar penolakan PKS ini soal RUU DKJ ini spesifik karena pemindahan ibu kota negara ataukah kemudian pemilihan kepala daerah ini memang harus melalui pilkada atau justru kemudian kalau di pasal RUU DKJ ini kan pemilihan itu bisa dilakukan secara langsung oleh presiden. Di klausul yang mana kemudian PKS melakukan penolakan atau menolak RUU DKJ ini? Ya, secara prinsip PKS tentu sangat menghormati keputusan hukumnya ketika dalam prosesnya PKS menolak RUU tentang IKN dan atau revisi tentang RUU IKN, tentu itu adalah satu penyikapan yang kami lakukan secara konstitusional. Dan ketika kampanye kemarin pun juga kami menyampaikan tentang pentingnya Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia. Nah, adapun tentang RUU DKJ, ini sesungguhnya ada satu hal yang juga perlu klarifikasi. Tadi kan dikatakan seolah-olah Jakarta sudah kehilangan status ibu kotanya. Itu sesungguhnya diatur di pasal 39 di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa tentang di ayat 1-nya bahwa kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara dengan keputusan presiden. Dan sampai hari ini belum ada keputusan presiden tersebut, Mbak. Belum ada kepresnya ya? Ya, jadi karenanya sesuai dengan undang-undang tentang IKN itu sendiri, Jakarta tetap masih menjadi ibu kota Indonesia sampai nanti muncul kepres. Sampai hari ini kepres itu belum ada. Nah, berikutnya yang kami tolak memang terkait dengan adanya kondisi ketidakadilan dan diamputasinya kedaulatan rakyat Jakarta, ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah khusus yang lain, Mbak, di Indonesia ini yang khusus bukan hanya Jakarta, tapi ada juga Aceh, ada juga Yogyakarta, dan ada juga Papua. Di semua daerah khusus itu tidak ada kepala daerahnya, gubernurnya yang dipilih, ditunjuk dan atau diberhentikan oleh presiden. Semuanya kecuali Yogyakarta karena keistimewaannya, Aceh dan Papua dipilih oleh rakyat. Jadi karenanya dalam konteks keadilan dengan daerah-daerah khusus yang lain dan apalagi Jakarta tidak lagi jadi ibu kota Indonesia nantinya, tentunya penting juga untuk merujuk pada kekhususan yang dimiliki dan diberikan kepada daerah-daerah yang lain. Dan juga kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar, Mbak ya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Rakyatlah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 pasal 22 itu rakyatlah yang memilih gubernur, bupati dan wali kota. Ini pasal 18 ayat 4 juga dalam pemilihan umum. Jadi kalaulah kemudian Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa gubernur termasuk bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat, maka adanya ketentuan di Undang-Undang tentang DKJ tadi, di mana kemudian gubernur dipilih dan atau diberhentikan oleh presiden dan wali kota bupati di Jakarta ditunjuk oleh gubernur, itu bertentangan dengan konstitusi. Karenanya itu harus dikoreksi, gitu ya. Karena kita adalah negara hukum, ya, dan hukum tertinggi adalah konstitusi, tentu Pancasila. Dan di pasal 18 ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar jelaskan disebutkan bahwa pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum. Ini juga menjadi bagian dari yang kita kritisi, karena dalam rancangan undang-undang tentang DKJ disebutkan bahwa yang ada hanya anggota DPRD tingkat provinsi. Padahal Undang-Undang Dasar menyebutkan bukan hanya provinsi, tapi juga tingkat kabupaten dan kota. Sementara di Undang-Undang tentang rancangan undang-undang tentang DKJ untuk kabupaten dan kota hanya ada Dewan Kota di dari setiap kecamatan yang dipilih oleh gubernur dan atau oleh bupati dan wali kota. Tentu lagi itu bertentangan dengan konstitusi. Karenanya mumpung kita bicara tentang rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, kami ingin mengembalikan pada prinsip konstitusi. Undang-Undang Dasar kita telah mengatur adanya gubernur dan bukan hanya gubernur, bahkan bupati dan wali kota juga ada, semuanya dipilih oleh pemilihan umum, melalui pemilihan umum secara demokratis, dan rakyatlah yang memilih, begitu Mbak. Oke, selain karena memang bertentangan dengan konstitusi ketika gubernur dan juga wakil gubernur ini dipilih dan juga diberhentikan oleh presiden, menurut Anda Pak Henwe, apa mudarat lainnya ketika benar-benar tidak ada pilkada di DKI Jakarta? Ya, menurut yang lainnya kita sudah akan jadi terbiasa melanggar konstitusi, dan itu mudarat banget itu. Dalam negara hukum, konstitusi harus menjadi rujukan utama. Ketika kemudian konstitusi diabaikan, ini mudarat yang luar biasa. Terus apa yang kita pegangi kalau kemudian konstitusi kita abaikan? Dan apalagi itu terkait dengan Jakarta, daerah yang saya wakili gitu. Dan aspirasi warga Jakarta, Mbak, yang saya wakili ini 80% lebih warga Jakarta menolak bila kemudian mereka tidak lagi diberi hak untuk memilih gubernur dan wali kota. Mereka bilang di Jakarta ini RT RW aja dipilih oleh rakyat, masa iya sih gubernur nggak dipilih lagi oleh rakyat begitu. Dan kemarin pun dalam di era reformasi gubernur sudah dipilih oleh rakyat. Nah, itu dalam posisi di mana Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalau Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, terus alasan konstitusionalnya apa? Sehingga kemudian gubernur tidak lagi dipilih oleh rakyat. Harusnya Jakarta ini sebagai daerah yang ya lebih maju dari sisi ekonomi, lebih maju dari sisi pendidikan, warganya juga lebih tercerahkan, mestinya menjadi contoh tentang demokrasi yang lebih berkualitas gitu. Jangan kemudian di Papua saja rakyat memilih gubernurnya, di Aceh rakyat memilih gubernurnya, di Jogja rakyat memilih bupati dan wali kotanya, di Jakarta bahkan semuanya diamputasi. Tentu ini suatu ketidakadilan, padahal Pancasila kita dalam dua silanya menyebutkan tentang keadilan, sila kedua dan sila kelima. Begitu. Oke. Pak Herman, Anda sepemahaman dengan Pak Hidayat Nur Wahid soal ini? Ya, menyambung yang disampaikan oleh Pak Hidayat ya. Pada tempat yang pertama tentu kita memberikan apresiasi pernyataan Pak Dasko kemarin menyatakan bahwa semua parpol dan juga pemerintah sudah setuju untuk merevisi ketentuan terkait dengan penunjukan langsung di dalam proses pemilihan kepala daerah DKJ ke depan gitu ya. Itu clear? Itu clear ya, tetapi kita mesti kawal gitu ya. Karena apa? Karena sedari awal KPPOD itu menolak dengan tegas gitu ya terkait dengan ketentuan penunjukan langsung kepala daerah atau gubernur DKJ ke depan. Kenapa? Kita bisa melihat pada beberapa aspek, Mbak. Pertama soal aspek normatif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat, ini sudah mengangkangi konstitusi. Karena jelas di dalam konstitusi, di dalam pasal 18 ayat 4 sudah dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Dan itu ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada, bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis oleh rakyat di daerah gitu ya. Itu pada aspek yang normatif, itu sangat prinsipil. Kemudian yang kedua, pada aspek konseptual dan historis gitu ya. Kita tahu sejak 99 kita menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi dengan dua tujuan utama. Pertama itu adalah penguatan demokratisasi lokal. Kemudian yang kedua adalah penguatan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada posisi yang pertama soal demokratisasi lokal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat gitu ya. Tentu dengan penunjukan langsung ini sudah membatasi hak dan akses publik atau warga DKI Jakarta untuk memilih secara langsung kepala daerahnya, dalam hal ini gubernur gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan tujuan yang kedua soal penerapan otonomi daerah, soal efektivitas dan efisiensi, kita belajar dari 2,5 tahun ini di Indonesia, di mana 271 daerah termasuk DKI Jakarta itu dipilih
PJ kepala daerahnya itu oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Mendagri dan juga oleh Presiden, gitu ya. Dalam prosesnya, kalau kita mengaitkan dengan prinsip yang demokratis, ada begitu banyak prinsip yang dilanggar dalam proses penunjukan PJ kepala daerah ini. Aspek transparansi, aspek partisipasi, aspek akuntabilitas. Kita ingin bahwa ke depan dalam proses pemilihan atau penunjukan PJ kepala daerah DKJ itu tidak mengulang lagi rekam jejak yang terjadi dalam 2 tahun, 2,5 tahun terakhir, gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita melihat pengalaman di Jakarta sendiri ya Pak Hidayat, ketika PJ gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Presiden, ada fenomena resistensi publik terhadap kehadiran pejabat yang muncul dari pemerintah pusat. Dan itu akan sangat mengganggu aspek tata kelola pemerintahan di DKJ, gitu ya. Mulai dari proses perencanaan, proses penyusunan kebijakan, pelayanan publik, dan juga monitoring evaluasi terhadap seluruh dimensi tata kelola yang tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang paling penting, kalau kita mau konsisten dengan proses penyusunan peraturan perundang-undang yang baik, gitu ya, coba bandingkan antara naskah akademik dari draft undang-undang ini dengan apa yang ditentukan di dalam draft itu sangat berbeda. Di dalam naskah akademiknya yang kami baca, dia hanya mengangkat persoalan soal friksi sosial yang terjadi pasca pemilihan, kemudian biaya yang begitu besar. Sementara dalam rekomendasinya di dalam naskah akademik itu malah tetap mempraktikkan proses pemilihan yang existing, artinya dipilih oleh rakyat DKI secara langsung, gitu ya. Jadi kami melihat ada inkonsistensi, gitu ya, antara naskah akademik dengan apa yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini. Ini tentu satu praktik yang tidak layak untuk dicontoh ya. Itu yang kami lihat bahwa ke depan Jakarta sebagai dalam kedudukannya sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, kawasan aglomerasi, itu sangat ditentukan juga oleh seberapa besar penguatan demokratisasi lokal ini, baik dalam proses pemilihan gubernurnya maupun dalam seluruh dimensi tata kelola tadi, mulai dari proses perencanaan sampai pelayanan publik di Jakarta. Apalagi Jakarta selalu menjadi acuan utama, begitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti kepala daerahnya atau gubernur dan wagubnya dipilih oleh presiden, begitu ya. Itu yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Tentu. Begitu. Nah, kita juga sudah bergabung, ada anggota DPR dari fraksi Nasdem, sudah ada Pak Taufik Basari. Mas Tobas, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini kita masih membahas soal RUU DKJ nih. Kalau dari PKS kan suaranya begitu lantang, menolak kalau memang gubernur dan juga wakil gubernur untuk DKJ, daerah khusus Jakarta ini dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kalau Nasdem sendiri ada di posisinya seperti apa? Ya sama juga seperti PKS, kita memberikan catatan penolakan terhadap pemilihan atau penunjukan gubernur oleh presiden. Ya karena itu merupakan suatu kemunduran demokrasi. Ya ada hak rakyat Jakarta yang selama ini sudah berjalan kemudian menjadi dihilangkan. Nah ini adalah suatu kemunduran. Yang kedua juga tentunya kita berharap ya ada partisipasi publik di dalam menentukan pimpinannya, ya gubernurnya. Yang di situ juga tentu akan ada dialog, ada kritisasi terhadap program yang ingin ditawarkan kepada warga Jakarta dan sebagainya. Nah ini suatu hal yang sudah berjalan, suatu hal yang sudah indah yang selama ini kita miliki. Tentunya jangan sampai kemudian dihilangkan ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang akhirnya merugikan kita semua. Nah oleh karena itulah fraksi Partai Nasdem juga sama seperti PKS, kita akan berada di garda terdepan ya untuk menolak norma yang memberikan penunjukan atau pengangkatan gubernur oleh presiden ini. Selain kemudian tadi Anda sebut kalau memang seperti itu bisa mengalami kemunduran demokrasi begitu ya. Nah kalau dari Nasdem sendiri sepertinya memang sudah menyiapkan ada beberapa nama begitu ya untuk masuk ke DKI 1, Mas Tobas. Ya itu persiapan kita untuk menuju Pilgub untuk DKI ya. Nah itu juga menunjukkan konsistensi dari fraksi Nasdem yang memang ya kita akan terus bertahan ya untuk menolak adanya pasal tersebut. Dan tidak hanya itu saja, kita pun juga melakukan lobby-lobby kepada fraksi lain ya untuk juga bersama-sama kita tidak memuluskan jalan untuk adanya pengangkatan terhadap gubernur di DKJ ini. Dan tentunya itu penting karena
memang butuh juga dukungan dari mayoritas fraksi. Selain itu juga kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal nanti proses pembahasannya antara DPR dengan pemerintah, ya, karena terus terang beberapa perubahan-perubahan sikap dari pandangan fraksi di DPR ini juga didasarkan pada masukan-masukan dari masyarakat, ya. Ketika masyarakat mengkritisi hal tersebut, ya mulailah kemudian ada perubahan pandangan yang juga ikut dalam penolakan ini. Oleh karena itu, ya ayo sama-sama kita kawal proses pembahasan RUU DKJ ini yang nanti akan berlangsung di DPR bersama-sama dengan pemerintah. Oke, kalau Nasdem kan sudah punya beberapa nama, kalau tidak salah ada 3 nama begitu yang kemudian lagi digodok ini untuk ikut berkontestasi DKI 1. Nah, kalau PKS sendiri bagaimana? Yang kita tahu di Jakarta juga menjadi salah satu bisa dikatakan lumbung suara dari PKS. Pak HNW, katanya ada info dari selentingan-selentingan, kemudian Pak Anies kemudian, benarkah begitu Pak HNW? Ya, pertama kami berdasarkan real count sementara yang ada, alhamdulillah PKS disebut sebagai pemenang pemilihan umum di Jakarta. Itu kami mudah-mudahan memang demikian adanya. Itu mengulangi tahun 2004 yang lalu di mana PKS juga menjadi pemenang di Jakarta. Nah, tentu kalau kami jadi partai pemenang, tentu saja kami harus juga mempertimbangkan dengan serius aspirasi rakyat Jakarta tentang siapa yang nanti akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Soal Pak Anies tentu kita semuanya masih sangat paham bahwa sampai hari ini Pak Anies belum dinyatakan sebagai yang kalah dalam Pilpres gitu ya. Semuanya masih menunggu dan terus masih mengawasi, bahkan timnasnya Pak Anies sudah mempersiapkan tim hukum untuk mengadukan beragam permasalahan Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi, dan kita di DPR juga sedang akan mengadukan tentang yang terkait dengan masalah hak angket. Jadi ini tentang Pak Anies kita tunggu apa kata KPU pada tingkat akhirnya dan apa kata takdir juga tentu saja. Tapi kami di PKS sudah melakukan pemilihan internal untuk menjaring calon-calon gubernur yang direkomendasikan oleh anggota PKS begitu ya, dan itu ada berapa nama Pak HNW? Kalau nama ada 5 besar gitu ya, ada 5 besar nama, baik dari internal maupun dari eksternal, tentu belum dibuka sekarang, tentu waktunya nanti akan disampaikan. Tapi saya ingin tegaskan kembali bahwa dalam konteks kami yang sesungguhnya kami juga tolak adalah bukan hanya gubernur yang ditunjuk oleh presiden, tetapi juga bupati dan wali kota yang ditunjuk oleh gubernur. Kami tadi sampaikan di depan bahwa penting betul prinsip keadilan gitu ya, bersama dengan sebagaimana diterapkan di daerah khusus yang lain, di Aceh, di Jogja, di Papua. Itu bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat loh. Jadi kalau di Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia, kenapa tidak kemudian peraturan Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 3 dan pasal 18 ayat 1 dan juga pasal 18 ayat 4, di mana kemudian bupati wali kota dipilih secara demokratis, tadi undang-undang tentang pilkada dipilih secara demokratis oleh rakyat. Kenapa itu tidak diberlakukan untuk Jakarta? Ini kan satu tuntutan keadilan yang juga penting untuk dikemukakan, termasuk yang kami sikapi juga kami menolak adanya Dewan Kota di tingkat kabupaten dan kota Jakarta yang ditunjuk oleh gubernur. Tadi saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 3, itu di setiap kabupaten dan kota itu mempunyai anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat. Jadi kenapa kemudian kalau Jogja saja bupati ada DPRD tingkat kabupaten dan kota, ada bupati dan wali kota. Padahal jumlah penduduk Jogja lebih sedikit ketimbang jumlah penduduk Jakarta. Kenapa kalau Jogja memilih, kenapa Jakarta tidak memilih? Demikian juga untuk di Aceh, demikian juga untuk di Papua. Jumlah penduduk mereka lebih kecil ketimbang penduduk Jakarta, tapi mereka punya bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat. Nah, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, kenapa tidak kemudian juga keadilan ini kita berikan ke rakyat, sehingga mereka mempunyai bupati dan wali kota yang dipilih oleh rakyat seperti di daerah khusus yang lain, termasuk juga mereka mempunyai anggota DPRD bukan sekedar dewan kota yang dipilih atau ditunjuk oleh gubernur. Ini akan menghilangkan lagi-lagi kedaulatan rakyat itu, ya, sebagaimana yang diberlakukan di kabupaten dan kota yang lain. Ada DPRD yang dipilih oleh rakyat, wajar dong kalau Jakarta juga mempunyai anggota DPR dan DPRD dipilih oleh rakyat di tingkat kabupaten dan kota. Dan saya sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta memperjuangkan aspirasi rakyat Jakarta itu. RT RW saja dipilih oleh rakyat, masa gubernur sama wagubnya dipilihnya sama presiden begitu ya? Masuk bupati wali kota, maksudnya dipilih oleh gubernur. Nah selanjutnya Pak Herman, apa
apa sebenarnya untung ruginya kalau memang Gubernur Jakarta ini ditunjuk langsung oleh Presiden ataupun kemudian melalui pilkada, dan apa dampak signifikannya ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota dan menjadi daerah khusus Jakarta? Jangan dijawab dulu, Mas Herman. Temukan jawabannya, tetaplah bersama kami. Usai jeda hanya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana Jakarta yang bukan lagi ibu kota, lalu kemudian apakah tetap dilangsungkan pilkada ataukah kemudian penunjukan langsung oleh Presiden. Ini juga masih dibahas di RUU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta, dan kita masih membahasnya bersama dengan Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga ada Taufik Basari dari Partai Nasdem, dan juga ada Mas Herman. Mas Herman melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelumnya. Apa sebenarnya untung ruginya ketika Jakarta ini pemimpin yang dipilih secara langsung oleh Presiden atau dengan pilkada? Ya, mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu saya menyambung poin terakhir Pak Hidayat tadi ya, soal bagaimana proses penunjukan bupati dan wali kota di Jakarta ke depan gitu ya. Sebenarnya Pak Hidayat, kalau kita lihat ke belakang ya, pada tahun 2008 itu sempat digugat ke MK terkait dengan proses penunjukan wali kota dan bupati di Jakarta, dan MK pada waktu itu memutuskan tetap seperti proses yang terjadi sekarang ini gitu ya. Karena dalam perjalanan sejarah Jakarta itu diterapkan soal otonomi tunggal, dan itu ada di provinsi gitu ya. Jadi itu yang diputuskan oleh MK pada tahun 2008 gitu ya. Hanya sedikit Bang ya. Yes. Itu dalam posisi di mana Jakarta ibu kota Indonesia. Sekarang kan posisinya berubah Bang. Kalau dalam kaidah itu kan ada al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa berubah karena kondisi-kondisi yang menyertainya. Itu ketika diadukan ke MK, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sekarang Jakarta tidak lagi jadi ibu kota Indonesia, kan akan IKN. Jadi Jakarta posisinya setara saja dengan Aceh, dengan Jogja, dengan Papua. Sama seperti kota-kota lainnya. Mereka memilih gubernur, bupati dan wali kotanya, dan punya DPRD tingkat kabupaten dan kota. Kenapa diskriminasi dilakukan terhadap Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia? Oke. Justru basis kebutuhan dari penerapan desentralisasi asimetris ke depan, terutama untuk DKJ ya, karena memang kedudukannya itu dalam posisi sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan juga kawasan aglomerasi Pak Hidayat gitu ya. Dan dalam basis kebutuhan itu kami melihat proses penunjukan bupati dan wali kota di Jakarta itu menunjang atau mensupport fungsi dan kedudukan DKJ ke depan gitu ya. Itu yang terkait itu ya. Sekalipun tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Undang-Undang Dasar yang pasal 18 ayat 3 tegas sekali Mas. Iya, iya. Pasal 18 ayat 4 itu ya. Ya, karena kalau dari fraksi Nasdem sebenarnya juga sama seperti PKS dalam catatan pandangan fraksi kita yang lalu itu juga kita meminta agar untuk wali kota pun juga melalui pilkada juga, dan ada DPRD tingkat Kota Madya. Nah, ini sebenarnya kalau alasannya kita melihat bahwa kita butuh partisipasi publik ya di dalam pengelolaan wilayah-wilayah kita, termasuk sampai tingkat Kota Madya. Mungkin betul tadi yang disampaikan ya, ada sentral di gubernur, tapi kan ada juga keuntungan lain, yaitu bagaimana kemudian masyarakat di tingkat Kota Madya ini pun juga bisa menyampaikan masukannya, terlibat langsung dalam proses pembangunan, berkebijakan, karena ada DPRD-nya dan ada partisipasi dalam hal pilkada untuk Kota Madya di DKJ ini. Nah, tapi ini sedang kita perjuangkan, nanti kita lihat nanti. Oke, kalau soal ini PKS dan juga Nasdem masih sepemahaman. Silakan. Oke, nanti kita diskusikan ya Pak Tobas sama Pak Hidayat. Baik, menyambung pertanyaan tadi Mbak, soal apa keuntungan dan kerugian. Kami sih melihat lebih banyak kerugian ya kalau kita penunjukan langsung gitu ya. Kenapa? Tentu pertama seperti yang tadi disampaikan, secara prinsip gitu ya, penunjukan langsung itu sudah menutup akses warga untuk memilih pemimpinnya, dan itu adalah tujuan dari penerapan otonomi daerah dan juga kekhususan Jakarta gitu ya, soal penguatan demokratisasi lokal. Jadi itu kerugian yang paling prinsipil dan substantif gitu ya. Kemudian yang kedua, kerugian yang kedua adalah soal kita belajar dari 2,5 tahun ini Pak Hidayat, Pak Tobas gitu ya, bahwa 270-an daerah itu dipimpin oleh PJ kepala daerah gitu ya.
dan penunjukan PJ kepala daerah di sejumlah daerah itu mendapatkan resistensi dari masyarakat, tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh DPRD, oleh OPD di daerah. Dan itu sangat mengganggu seluruh proses tata kelola pembangunan di daerah. Mulai dari proses perencanaan, proses penganggaran, penyusunan kebijakan, dan bahkan pelayanan publik gitu ya. Dan kami melihat praktik atau pengalaman 2 tahun ini itu kita bisa lihat ke depan kalau Jakarta itu ditunjuk langsung, Gubernur Jakarta itu ditunjuk langsung oleh Presiden gitu ya. Jadi kita tidak ingin pengalaman serupa terjadi ke depan oleh Jakarta gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu dalam kedudukannya sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, yang mesti kita sorot bersama sebenarnya adalah soal bagaimana desain kewenangan Jakarta ke depan. Oke. Dan pada titik ini sebenarnya kami memberikan apresiasi ya terhadap rancangan undang-undang ini, karena di dalam rancangan undang-undang ini desain kewenangannya khusus itu benar-benar diberi bobot kewenangan yang luar biasa kalau kita dibandingkan dengan Undang-Undang 29 tahun 2007 terkait dengan DKJ gitu ya. Selain ada penambahan urusan pemerintahan, tetapi bobot kewenangannya juga ditambah. Karena itu kita memberikan apresiasi. Tetapi catatan berikutnya adalah Pak Tobas, Pak Hidayat, mungkin perlu diperhatikan adalah soal kerangka dukungan pendanaan. Kalau kewenangannya ditambah, kerangka pendanaannya juga mesti ditambah. Harus seiring Karena kalau berjalan. kami bandingkan dengan undang-undang yang lama, tampaknya masih sama gitu soal pendanaan DKJ ke depan. Kemudian yang kedua adalah yang paling krusial, ketentuan soal pajak misalnya, pajak dan retribusi daerah, mungkin mesti disinkronkan dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Karena kami lihat misalnya terkait dengan tarif parkir, tarif hiburan, itu berbeda dengan Undang-Undang 1 tahun 2020 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini yang juga mesti diperhatikan. Dan yang ketiga adalah yang kita apresiasi pembentukan kawasan aglomerasi yang akan difasilitasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi. Ini tentu satu langkah positif untuk mensinkronkan pembangunan dan juga perencanaan di Jakarta. Tetapi yang harus dicatat adalah Dewan Kawasan ini jangan sampai mencaplok kewenangan daerah-daerah yang ada di kawasan aglomerasi Jabodetabek Juri ini, gitu ya Pak Tobas dan Pak Hidayat. Itu catatan kami gitu ya. Tetapi kami tetap mengawal pada poin yang krusial tadi soal penunjukan langsung oleh Presiden terhadap Gubernur Jakarta. Nah, karena itu sangat mengganggu gitu ya. Penguatan demokratisasi lokal dan juga efektif. Iya, kalau soal penunjukan secara langsung atau dengan pilkada itu merupakan pasal yang kemudian kontroversial juga dan juga menuai banyak pro dan kontra begitu ya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat umum, apa yang kemudian dampak signifikannya yang akan terjadi? Kewenangan-kewenangan apa yang kemudian diamputasi ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, menjadi DKJ? Soal anggaran, kewenangan, seperti apa? Tentu ketika kepala daerah itu dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, kita tidak punya legitimasi moral gitu ya untuk memberikan pengawasan terhadap kepala daerah itu, karena itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Padahal kalau kita memilih secara langsung, kita punya legitimasi yang kuat tuh untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan atau catatan terhadap seluruh dimensi tadi itu ya. Mulai dari proses musrembang, penyusunan kebijakan, dan bahkan pelayanan publik di Jakarta ke depan. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, 2,5 tahun ini satu laboratorium yang cukup bagus gitu ya. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, justru sepanjang 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan, resistensi, penolakan gitu ya, protes dari masyarakat itu akan sangat mengganggu kinerja dari si gubernur yang ditunjuk oleh Presiden atau oleh pemerintah pusat gitu. Oke. Mas Tobas, Anda sepemahaman soal ini kalau misalkan kemudian yang kemudian harus diperhatikan juga bukan soal bagaimana pasal kontroversial yang penunjukan secara langsung ataupun pilkada, tapi juga soal kewenangan Jakarta, soal anggaran yang nanti ada perubahan atau penyesuaian. Pandangan dari Nasdem sendiri? Ya, betul sekali. Kita juga harus mengkritisi dan mengawal hal-hal lain juga di luar soal penunjukan gubernur ini. Ya, karena kita sedang mempersiapkan sebuah daerah, sebuah wilayah yang akan berubah statusnya. Ya, tadi menjadi ibu kota, kemudian menjadi daerah penopang ekonomi utama yang tentunya ada hal-hal khusus yang harus kita pastikan bahwa harapan-harapan kita ini bisa termuat di dalam RUU DKJ ini. Nah, oleh karena itulah maka tadi saya sepakat yang sudah disampaikan, hal-hal tersebut harus kita kawal dan kita kritisi dan kita pastikan nantinya akan bisa berjalan secara optimal.
Pak Hidayat? Ya benar, ya, tentu saja dengan visi besar untuk menjadikan Jakarta daerah khusus terkait dengan pusat pengembangan ekonomi, memang sangat rasional bila kemudian anggarannya pun juga disesuaikan gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian kita memprogramkan satu hal yang demikian sangat spektakuler, tapi kemudian tidak ditopang oleh anggaran yang memadai. Tapi juga saya ingin sampaikan hal lain yang penting untuk juga dicermati adalah posisi Jakarta sebagai daerah yang secara historis mempunyai peran yang luar biasa bagi Indonesia sebagai ibu kota negara Indonesia yang terlama, kemudian juga tempat di mana Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kekhususan Jakarta juga penting untuk dikaitkan dengan aspek historis daripada Jakarta itu sendiri. Dan itu karenanya sangat dipentingkan tentang bagaimana kemudian menjaga cagar budaya yang ada di Jakarta dalam konteks sejarah Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Dengan demikian maka kita menghormati sejarah bangsa kita sendiri sebagaimana disampaikan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Heroisme daripada Jakarta yang dulu adalah Jayakarta dan kemudian tempat proklamasi Indonesia dan tempat di mana kemudian hampir semua presiden kita adanya di Jakarta ini dan lembaga-lembaga negara tadi juga ada semua di Jakarta. Penting untuk tetap menjadi bagian dari yang dilestarikan begitu. Sehingga dengan demikian maka aspek historis ini tidak hilang. Sehingga dengan demikian maka perjalanan bangsa kita tidak mulai dari nol gitu Mbak. Seolah-olah kita mulai dari nol dengan ibu kota Nusantara. Padahal sesungguhnya Nusantara itu adalah bila nanti dikepreskan untuk pindah ke sana, yaitu adalah kelanjutan daripada ibu kota Indonesia sebelumnya yang sebagian besarnya adanya di Jakarta ini. Oke, ini kan menjadi apa ya, bisa dikatakan RUU DKJ ini menjadi pembahasannya krusial begitu ya. Ada poin-poin yang jangan sampai kemudian di dalam pasal-pasal RUU DKJ ini dalam arti kata adalah jangan sampai kecolongan nih pembahasannya. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ya, tentu yang kita harapkan ya soal partisipasi bermakna gitu ya, yang beberapa tahun lalu sudah ditetapkan oleh putusan MK gitu ya. Karena belajar dari 5 tahun terakhir gitu, ada sejumlah kebijakan strategis, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN gitu ya, Undang-Undang HKPD gitu ya, yang dalam hitungan tahun gitu ya, bahkan dalam 1 tahun sudah ada judicial review gitu ya, sudah ada proses perevisian. Tentu ini satu catatan buruk terkait dengan proses legislasi kita gitu ya, karena dalam waktu yang begitu singkat itu diubah dan direvisi, dan kami tidak ingin proses yang sama juga terjadi untuk Undang-Undang DKJ ke depan, karena ini adalah satu kebijakan strategis untuk pertumbuhan dan juga kemajuan perekonomian nasional gitu ya. Karena itu kami mengharapkan kepada DPR dan juga pemerintah untuk benar-benar konsisten menerapkan partisipasi bermakna ini, terutama bagaimana catatan, rekomendasi atau input publik itu juga diberi ruang untuk direspon seperti apa oleh DPR gitu ya. Jadi ada ruang di mana DPR juga memberikan respons atau tanggapan balik terhadap masukan-masukan publik, sehingga publik juga bisa melihat dengan jelas kenapa rekomendasi atau poin-poin yang disampaikan publik itu ditolak atau kenapa itu diakomodir gitu ya. Itu yang sekarang sebenarnya kita kawal terhadap proses legislasi terkait dengan Undang-Undang DKJ ini. Sebenarnya tidak hanya Undang-Undang DKJ ya, ada juga undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang revisi Undang-Undang Desa gitu ya. Jadi ini yang kami harapkan. Dan yang terkait dengan ini, memang selama ini ada proses di mana DPR gitu ya menampilkan draft rancangan undang-undang itu dan publik memberikan catatan. Tetapi yang kita butuh sekarang itu tidak sekedar itu, tetapi bagaimana masukan publik itu diproses, dideliberasi dan disampaikan ke publik gitu ya. Itu yang kita inginkan kepada DPR dan juga pemerintah tentunya. Gitu. Oke, kita tentu saja berharap demokrasi yang sudah berjalan, apalagi Jakarta yang menjadi contoh bagi seluruh wilayah di Indonesia begitu ya, tetap ada aspirasi dari rakyatnya untuk memilih pemimpinnya, pemimpin yang kemudian sesuai dengan hati nurani mereka pastinya ya. Nah itu dia, apalagi PKS ini kan suaranya juga cukup tinggi ya Pak Hidayat ya. Anda optimis dan juga Nasdem bahwa DKI Jakarta atau DKJ ini tetap akan pilkada di bulan November? Ya, kalau saya sangat optimis ya, dan apalagi perkembangan dari PKS sendirian menolak, kemudian sekarang menjadi keputusan bersama, itu menandakan bahwa memang keinginan daripada semua pihak, Jakarta adalah salah satu daripada barometer tentang berdemokrasi. Dan itulah karenanya sangat penting untuk kemudian prinsip berdemokrasi, kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan konstitusi itu betul-betul
tegakkan. Dan benar tadi kita punya laboratorium yang tidak cukup bagus ya terkait dengan penunjukan atau PLT Gubernur DKI yang sekarang juga mendapatkan banyak resistensi begitu. Banjir kemarin banyak orang menanyakan di mana keberadaan Pak Gubernur gitu. Jadi sekali lagi ini bagian-bagian dari yang merupakan pengalaman empirik ya, tapi di atas segala-galanya kita punya konstitusi kok. Konstitusi kita sangat jelas mengatur tentang siapa gubernur, siapa bupati wali kota, siapa DPRD dan lain sebagainya. Itulah hendaknya yang kita jadikan rujukan, dan PKS masih percaya bahwa Indonesia kita negara demokratis yang melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi. Oke, kita juga masih akan tunggu 5 nama yang sudah dikantongi PKS ini yang akan dibawa ke Majelis Syuro. Siapa saja namanya ya untuk ke DKI 1 ya, Pak Hidayat. Kalau dari Nasdem sendiri kan sudah ada 3 nama, Mas Taufik Basari. Ya, kita sedang juga mempersiapkan diri untuk pilkada di DKJ nantinya. Ya. Tapi yang jelas untuk RUU ini kita juga berharap sekali lagi masyarakat terlibat dalam hal mengawal proses ini ya, karena bagaimanapun juga partisipasi bermakna yang tadi juga sudah disampaikan itu penting dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk di dalam pembahasan RUU DKJ ini. Oleh karena itu maka kita berikan mata kita terus ke dalam proses pembahasan ini, kita kawal, kita kritisi, dan juga jangan sampai kemudian ada tiba-tiba pasal-pasal tertentu yang dibuat sedemikian rupa ya. Jangan sampai ada yang kecolongan gitu ya. Seperti misalnya pemilihan oleh DPR 2 nama kemudian diserahkan kepada presiden, bisa saja kemudian muncul seperti itu. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang juga harus kita kawal ya. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang membuat kita luput dari pengawasan masyarakat secara bersama-sama. Oke, kita akan kawal bersama soal bagaimana penggodokan dari RUU DKJ ini. Terima kasih Mas Taufik Basari dari Partai Nasdem, dan kemudian juga ada Pak Hidayat Nur Wahid yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Herman, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.